Selamat tahun baru. Wah, senang sekali ya. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Walaupun kita masih bersekolah minggu di rumah, tetapi anak-anak semua kita tetap semangat ya untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita bisa bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, pagi ini Bu Acun tetap tidak sendirian, tetapi bersama rekan-rekan teman-teman Bu Acun yang cantik-cantik. Siapa ya? Hayo, sebelah kiri Bu Acun. Halo, ada Kak Kesya di sini. Lalu di sebelah kanan Bu Acun. Halo, ada Cedewi di sini.
Iya, nah pagi ini kami mau menyapa kalian semua ya. Wah, senang sekali kami bisa bersama-sama lagi menemani anak-anak dalam sekolah minggu. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita mau berdoa dulu ya sebelum mengawali sekolah minggu hari ini. Ayo Kak Kisya akan pimpin kita di dalam doa. Yuk duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga kami dapat terus fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati sekolah minggu pagi hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, ayo kita sapa dulu anak-anak di rumah ya. Apa kabar anak-anak? Tentunya Luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. ayo kita bersuka cita pagi ini. Kita sapa adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah dengan memuji Tuhan. Halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. semuanya. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah, anak-anak di tahun yang baru ya, Tuhan Yesus bilang kita jangan susah, jangan sedih, tapi harus tetap semangat. Iya, kalau semangat wajahnya gimana ya Kak Kesya, Kak Dewi? Gembira. Oh ya, gembira. Ayo semuanya tetap berdiri, semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau bergembira bersama-sama. Ayo semuanya, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La, 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 la. Ayo menari, li, 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 li. Ayo melompat, la, 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 la. Bertepuk tangan, bersuka, gembira di
Wah, aku punya boneka yang bagus, dibeliin papa aku dari Jakarta. Sih, bagus banget bonekanya. Iya dong, cantik kan? Cantik sih, boleh pinjem nggak? Ih, nggak boleh dong, nanti rusak. Ih, kamu kalau nggak mau minjemin orang jangan ditunjukin dong. Pinjem Loh, sebentar aja, Kan satu aku cuma hari mau bilang aja. kalau aku punya boneka yang Satu hari bagus. aja sih pinjem dong. Nggak boleh. Nggak boleh pelit sih. Nggak pinjem boleh. dong, Ih, pinjem jangan, sih, jangan, pinjem. jangan, jangan. Pinjem. Kalian ini kenapa ribut-ribut? Berantem lagi udah pagi-pagi. Sisi nih Cep, punya boneka baru nggak mau pinjemin aku. Gitu ya, bener sih. Iya, ini kan hadiah dibeliin papaku, nanti rusak kalau dipinjam orang lain. Waduh sih, kamu gak boleh gitu sama teman kamu sendiri. Tuhan Yesus aja sangat sayang kepada kita. Dia sayang, dia mengasihi kita semua, tidak pilih-pilih. Nah sih, bener sih. kamu kan temennya Dewi. Iya. Boleh dong kalau Dewi pinjam. Tapi Iya. Dewi, kamu gak boleh ngerusakin ya. Pasti dong Cep, dijaga. Nah, Ya, Ya sih. deh, boleh deh. Ini Beneran nih. ya, Yeay, pinjam aja. iya. Sama-sama. Nah anak-anak, iya Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, juga mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Ayo semuanya, kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya,
Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabarnya ya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya anak-anak semangat ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Saatnya anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya. Sudah siap belum Alkitabnya? Yang belum, ambil dulu Alkitabnya ya. Karena kita nanti akan membaca firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Roh Kudus ya bekerja di dalam hati anak-anak. Yuk kita berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak yang saat ini mendengarkan firman-Mu dari rumah. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak, menguatkan anak-anak sehingga anak-anak dapat tahu tentang ajaran yang benar. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini adalah pelajaran yang pertama di tahun yang baru juga. Ajaran tentang judulnya ajaran yang benar, diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Nah, Ibu Lia mau panggil teman Ibu Lia hari ini. Nah, siapa ya? Ibu Keisha, yuk kita panggil Ibu Keisha. Nah, wah Bu Keisha pagi ini segar banget ya. Iya dong. Tapi ada yang menarik nih hari ini. Bu Keisha bawa apa ya? Bawa apel. Oh iya. Wah, pasti satu untuk Bu Lia ya. Iya, tapi jangan deh dua-duanya untuk aku. Ya, dua-duanya buat Bu Keisha. Wah, anak-anak siapa yang suka apel? Ih, semua kayaknya suka apel ya. Apel itu rasanya manis ya Bu Keisha ya. Iya dong. Pipinya kayak Bu Lia, merah. Nah, anak-anak, di depan kita Bu Keisha bawa apel nih. Nah, Iya. tapi ada yang beda ya Bu Keisha ya, salah satunya ya. Iya, coba aku coba dulu kok kelihatannya ini bentuknya beda ya. Iya ya. Gimana bedanya? Oh, digigit. Kenapa Bu Keisha? Sekali, tidak bisa dimakan. Keras sekali ya. Kayak batu ya. Masa sih apel kan nggak keras? Kalau yang satunya gimana? Kalau yang satunya gimana coba? Wah, bisa digigit yang satunya, anak-anak bisa dimakan. Rasanya gimana? Manis sekali. Boleh nggak bagi? Ya, wah rasanya manis. Tadi yang satu kok keras ya? Terus kalau yang satu Bu Lia masih penasaran Bu Keisha, gimana? Berat gak ya? Kok ringan ya, beda dengan yang bisa dimakan ini. Kalau yang dimakan gimana? Berat. Oh, kalau harumnya, baunya gimana? Yang ini harum apel. Kalau yang itu bau apa? Ini tidak harum. Bau toko ya? Iya, seperti mainan masak-masakan. Oh, jadi anak-anak bisa tahu ya sekarang ya, ada dua apel sama tapi beda. Jadi yang bisa dimakan itu apel apa ya? Apel yang asli. Iya, tapi yang satunya? Ini apel Bohongan palsu. ya, apel bohongan. iya, apel palsu. Oke, terima kasih Bu Keisha. Sama-sama. Nah, anak-anak tadi anak-anak bisa terkecoh loh ya, bisa memilih yang palsu jangan-jangan karena hampir sama bentuknya. Nah, sama tapi berbeda ya. Nah, anak-anak yuk kita buka Alkitab kita yang diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Yuk,
Galatia itu setelah apa ya Bu Ilya? Anak-anak tahu? Setelah kitab apa? Iya betul, 2 Korintus. Ya dibuka Alkitabnya, siapa yang sudah menemukan? Angkat tangan. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, wah sudah ada yang ketemu ya. Ya kita baca, Ibu Lia akan bacakan, anak-anak juga bisa baca bersama-sama yuk. Nah dengan judul hanya satu Injil. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Nah anak-anak, apa ya yang kita bisa pelajari dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 ini? Judulnya adalah ajaran yang benar. Nah next, anak-anak ingatlah kalian tentang satu tokoh ini? Iya, ini adalah Rasul Paulus. Nah, siapa yang sudah tahu cerita Rasul Paulus? Wah, sudah tidak asing lagi ya. Pasti semua pernah dengar cerita tentang Rasul Paulus. Ibu Lia mau mengingatkan kembali tentang kehidupan Rasul Paulus sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Next, nah dulu namanya bukan Paulus loh. Namanya adalah Saulus. Iya, nah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Iya, wah Rasul Saulus dulu bukan orang yang baik loh. Dia suka mencari orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan untuk memberitakan firman, tapi untuk dibunuh. Iya, karena dia tidak suka dengan kebenaran. Nah, Tuhan mengingatkan Paulus untuk berbuat baik. Nah, saat dia perjalanan menuju ke Damsyik, ya, di situ Tuhan menyatakan diri kepadanya dan Saulus percaya kepada Tuhan saat Tuhan bekerja. Nah, dan saat itulah dia percaya, dia mengubah namanya menjadi Paulus. Nah, dan dia bekerja memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan. Ya, dulu orang yang dia bunuh, sekarang dia beralih untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, salah satunya tempat di mana Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan adalah kota Galatia. Nah, jadi kitab Galatia ini yang menulis adalah Rasul Paulus. Tapi di awal tulisan Paulus menuliskan tentang nasihat kepada orang Galatia. Ada apa ya? Kok dia menuliskan nasihat? Nah, jadi ceritanya begini ya, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ke kota Galatia kepada semua orang yang ada di Galatia. Semua orang Galatia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang Galatia harus percaya kepada
juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristus telah mati untuk semua orang, mati di atas kayu salib. Iya, dan mengalami kematian, setelah itu bangkit hari ketiga. Dan setelah bangkit bukan hanya bangkit anak-anak, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi siapa? Setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, bagus. Iya, anak-anak Bulia juga percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga nanti. Nah, anak-anak, semua orang mempercayai apa yang Rasul Paulus katakan. Setelah itu Rasul Paulus menuju ke tempat lain. Tapi apa yang terjadi kepada orang-orang di Galatia? Ternyata ada guru yang palsu. Iya, nah Rasul yang palsu menyampaikan juga tentang ajarannya. Nah, tapi Alkitab tidak menuliskan apa itu ajarannya isinya. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ajaran-ajaran yang menyukakan hati orang-orang, yang bisa membawanya masuk ke surga. Nah, itu ajaran yang sangat tidak benar. Nah, tapi orang Galatia tidak mendengarkan apa yang Rasul Paulus katakan tadi dengan baik-baik mungkin. Hanya percaya saja, tetapi tidak menaruh di dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika ada ajaran yang lain, orang Galatia percaya saja. Oh, itu ada yang benar lagi ya. Wah, orang Galatia mulai bingung. Jadi aku harus percaya kepada Rasul Paulus, apa yang diajarkan Rasul Paulus, apa aku harus percaya ini ya? Hah? Orang Galatia mulai bingung anak-anak. Nah, langsung orang Galatia itu memutuskan untuk percaya kepada ajaran yang palsu sayangnya. Wah, Rasul Paulus mendengar itu sangat sedih. Dan Rasul Paulus marah loh kepada orang Galatia karena tidak bisa percaya kepada ajaran yang benar. Nah, sehingga Rasul Paulus menulis ayat nasihat itu di ayat yang pertama, mengingatkan kembali kepada orang Galatia. Wah, orang Galatia ini ya tidak mendengarkan dengan baik ya. Wah, Rasul Paulus menuliskan bahwa orang Galatia harus kembali kepada ajaran yang benar, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang naik ke surga dan menyiapkan tempat untuk kita semua yang percaya kepadanya. Memang percaya kepada Tuhan Yesus banyak tantangannya yang akan dihadapi oleh anak-anak nantinya. Tapi pesan Ibu Lia, anak-anak harus pegang teguh ya firman Tuhan ya. Nah, next. Nah, hari ini Ibu Lia mau kasih cara ya. Jadi nanti suatu saat anak-anak ketika nanti besar nanti atau saat ini kalian akan menghadapi yang namanya ajaran-ajaran yang lain. Nah, terus bagaimana Bu Lia supaya aku tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah? Nah, coba lihat ke depan. Iya, ini dia ya, kita harus berdoa. Gambar yang pertama adalah gambar berdoa. Supaya apa? Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mengingatkan kita mana yang benar dan mana yang salah ya. Anak-anak harus ingat-ingat itu, dengarkan yang menjadi suaranya Tuhan, bukan dengarkan suara-suara yang lain ya. Nah, dengan berdoa, rajin berdoa, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita hal yang benar ya, dan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, gambar yang kedua apa ya? Anak sedang apa ya? Iya, betul. Anak sedang membaca firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan berfirman di dalam Alkitab ini ya. Anak-anak harus mendengarkan
membaca firman Tuhan supaya tahu juga mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika anak-anak tahu dan mendengar ada ajaran yang lain, anak-anak bisa memutuskan, oh itu benar Bu Lia, oh itu salah ya. Jadi anak-anak tidak melakukan yang salah tetapi melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan dari Alkitab ini anak-anak juga bisa tahu kehendak Tuhan atas kehidupan anak-anak ya. Jadi jangan lupa rajin berdoa dan rajin baca Alkitab supaya anak-anak tahu ajaran yang benar itu ya. Ajaran yang benar adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga bagi menyiapkan tempat bagi anak-anak sekalian yang percaya kepadanya. Amin. Nah, anak-anak kita akan baca ayat Alkitab ya. Yuk, kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal 14 ayat 6a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Iya, jadi siapa jalan kebenaran dan hidup itu? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Tetap pegang ya ajaran Tuhan Yesus. Bila suatu saat nanti ada yang berkata ketika masuk surga, kalian bisa dengan mengusapkan minyak di kening atau menyembah di depan gunung, itu ajaran yang palsu ya. Jadi anak-anak harus rajin membaca Alkitab, berdoa supaya tahu ajaran yang benar itu. Ya, kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami hidup tidak seperti jemaat di Galatia yang lupa akan ajaran yang benar yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus di dalam hati setiap anak-anak menguatkan anak-anak sehingga anak-anak bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, mengingatkan anak-anak tentang hal yang harus dikerjakan anak-anak dengan benar. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak yang mendengarkan saat ini ataupun para pemirsa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Lia, ceritanya bagus sekali. Kita sudah diajarkan bagaimana menjadi anak yang selalu taat kepada Tuhan, selalu rajin berdoa, ya, selalu rajin membaca firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita sudah melakukan semua itu, kita pasti akan diberikan hari depan yang cerah, hari depan yang baik oleh Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita semua. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Ibu Acun dan teman-teman Bu Acun selalu berpesan untuk selalu mencuci tangan. Jangan lupa terus berdoa dan membaca Alkitab. Jangan lupa juga subscribe, terus pilih tombol lonceng di dalam YouTube Sekolah Minggu Baptis Gereja GBI Palembang. Ya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.